Saudara, pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan kurang 12 hari lagi menuju 10 Mei tahun 2023. Akan tapi permasalahan pro dan kontra kerap kali terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Bangkalan, baik itu Perbubnya, P2KD, TFPKD termasuk PLT Bupati Bangkalan yang sampai saat ini tengah ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Beberapa hari yang lalu, PLT Bupati Bangkalan lewat laman Kominfo Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa akan melakukan tahap mediasi dengan desa-desa yang bermasalah, yaitu Desa Betor, Desa Morombuh, dan Desa Kaniker, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Kali ini tamu 0% podcast adalah seorang pengacara dari saudara Junaidi, Cakades Kaniker, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Langsung saja saya sapa Mas Misbahul Munir SH. Selamat datang di 0%. Terima Mas kasih Misbah. atas kesempatannya Mas Badrus di 0%. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Momen Lebaran saya ucapkan minal aidin wal faizin. Terlebih dahulu Mas Misbah, berikut juga saya ucapkan terima kasih ya sudah hadir ngobrol di 0% podcast. Mas Misbah, sapaan akrabnya yang sekarang menjadi pengacara dari saudara Junaidi. Betul. Cakades Kaniker, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang tidak lolos. Tidak diloloskan. Tidak diloloskan. Iya. Beda ya, Mas? Beda. Rasanya beda nanti. Beda ya. Beda. Oke, baik, Mas Misbah. Pertanyaan pertama saya. Banyak sekali perdebatan di tengah masyarakat bahwa kemelut semeraut yang terjadi di tengah Pilkades tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini, ada yang bilang karena perbubnya. Kedua, PLT Bupati yang terkesan lemah atau kurang tegas, gitu kan. Yang ketiga, soal pembatasan Cakades yang ini bertentangan dengan HAM. Begitu. Kalau menurut Mas Misbah dalam perspektif hukum, perbubnya ini sudah bagus atau bermasalah atau bagaimana, Mas? Dalam perspektif hukum perundang-undangan, perbub ini sebenarnya tidak ada masalah menurut analisa saya, Mas Badrus. Karena apa? Berdasarkan analisa-analisa yang saya pantau, pendapat-pendapat yang lain seperti itu berkaitan dengan perbubnya bermasalah, harus direvisi, terus harus ada terkait calon, pembatasan calon itu bermasalah, khususnya dikaitkan dengan HAM. Nah, itu yang membuat saya janggal seperti itu, sehingga sebenarnya perbub ini menurut saya sudah jelas. Cuma berkaitan dengan pembatasan calon sebenarnya ini saya perjelas lagi, tidak ada masalah dengan HAM sebenarnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa begitu, Mas? Karena penggunaan HAM internasional Indonesia ini telah meratifikasi. Contohnya terkait hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti itu. HAM itu bukan hanya HAM secara liberal ataupun pembaruan dari komunis seperti itu. Sehingga muncullah yang namanya HAM universal seperti itu. Sebenarnya HAM ini dari dulu ini berawal dari pemikiran-pemikiran liberal itu, dari pembaruan dari pemikiran komunis seperti itu, sehingga berkembang terus menjadi HAM universal tersebut yang dideklarasikan oleh PBB tersebut setelah Perang Dunia itu. Cuma isi dari HAM DUHAM ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diratifikasi melalui pembukaan preambul undang-undang kita, itu konstitusi kita, itu ikut menertibkan dunia, artinya meratifikasi hasil dari isi dari HAM tersebut seperti itu. Contohnya hak sipil dan politik itu sudah diratifikasi melalui pemilu, ada pilkada,
khususnya Pilkades dengan bentuk perbuk itu. Nah, ketika mempermasalahkan secara universal, HAM secara universal, sifat HAM itu bukan melulu tentang universal. Ada yang namanya sifat HAM itu partikular, seperti itu. Nah, itu bagaimana itu? Nah, partikular ini ya yang dianggap sebagai kekhususan bagi setiap negara untuk mengatur negara sendiri, yaitu akan nantinya timbul sebuah hak dan kewajiban seperti itu. Artinya kebutuhan dari negara tersebut berkaitan dengan perbuk ini. Jika memang dibutuhkan berdasarkan analisa-analisa yang dibuat perbuk itu di awal, ketika memang mungkin diskusi dengan DPR ataupun pemerintah waktu itu mengantisipasi gejolak sehingga dibatasi oleh 5, mungkin itu adalah kekhususan yang dibangun oleh pemerintah kita. Berarti menurut Mas Misbah, perbuknya ini sudah tidak ada masalah dan tidak bertentangan dengan HAM? Tidak ada masalah, tidak bertentangan Terus dengan kenapa masih terjadi masalah di Kanekere? Di Kanekere itu seperti apa nih? Yang terjadi ya? Iya, bagaimana? Akibat tidak tegasnya aturan-aturan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini hierarkinya ada panitia, seperti baik di desa, kecamatan, kabupaten, hingga sebagai penanggung jawab mutlak itu adalah PLT Bupati, seperti itu. Ini tidak ada ketegasan. Tadi dikatakan tidak lolos dan tidak diloloskan, itu beda. Berarti dalam konteks ini Mas Misbah mengatakan kalau saudara Junaidi ini tidak diloloskan. Tidak diloloskan. Nah, itu kenapa? Dari tahap awal saya mendampingi tersebut, saya berpatokan terhadap perbuk itu karena memang saya menganalisa perbuk ini sudah bagus. Sudah bagus begitu. Tinggal melaksanakan saja. Oke lah, kita sesuai dengan prosedur yang ada melalui pendaftaran, terus kelengkapan berkas sudah saya tata dan sudah lengkap, diberikan tanda terima. Terus ada waktu lagi terkait klarifikasi dan verifikasi tersebut. Ternyata pernyataan dari P2KD calon saya Desa Kanekere ini, Junaidi ini tidak diterima, tidak lolos. Alasannya ada beberapa hal yang dianggap persyaratannya itu tidak sesuai, kasarnya palsu, seperti itulah. Cuma hal itu kan sudah berdasarkan prosedur. Ketika ada keberatan, kita mengirimkan keberatan ke TFPKD melalui upaya klarifikasi dan verifikasi tersebut. Mas Misbah kan selaku pengacara juga harus memberikan bukti bahwa ini tidak palsu. Betul. Sudah memberikan bukti. Betul. Di upaya verifikasi dan klarifikasi tersebut saya sudah menyampaikan ke hadapan para panitia TFPKD waktu itu. Dan pada waktu itu juga persyaratan dokumen aslinya saya bawa, dan itu sudah menjadi pertimbangan dari TFPKD sehingga timbullah rekomendasi bahwasanya itu sesuai semua ke PLT Bupati, sehingga keluarlah rekomendasi tersebut dari PLT Bupati ke P2KD diloloskan, seperti itu. Cuma dalam sudah lolos sekarang? Sudah lolos aslinya. Sekarang sudah lolos posisi. Cuma pelaksanaannya seharusnya dalam pelaksanaan lanjutan penetapan nomor urut seharusnya masuk. Cuma dari bawah sebagai panitia paling bawah yaitu P2KD ini tidak meloloskan. Nah, ini ada apa? Kan seperti itu. Artinya kan perbuk ini sudah tidak dipakai, seperti itu. Artinya hukum itu sudah tidak dipakai. Nah, kalau kami memberikan pemahaman terhadap klien yang didampingi saya itu, kita ikuti prosedur yang ada karena ini sudah benar, tinggal dilaksanakan dengan baik. Apapun yang terjadi kita lawan dengan secara hukum, seperti itu. Jangan pakai kekerasan atau apa. Berarti sekarang saudara Junaidi ini sudah lolos. Sudah lolos. Rekomendasi diterima berarti oleh P2KD Desa Kanekere. Diterima. Akan tetapi dalam penetapan nomor urut ini tidak diloloskan. Tidak ditetapkan. Tidak ditetapkan. Berarti kan tidak lolos, Mas? Tidak diloloskan. Karena penentuan
P2KD di Kanigara itu tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya mengikuti prosedur dari rekomendasi TPKD dan PLT Bupati. Tidak sesuainya itu bagaimana? Tidak sesuai. Penentuan P2KD tadi tidak sesuainya itu bagaimana? Yang ditetapkan hanya 2 calon. Seharusnya kalau memang diloloskan dari Junaidi ini, berarti ada 3 yang harus ditetapkan. Ada 3 nomor urut seperti itu. Artinya P2KD ini mengabaikan rekomendasi dari PLT Bupati Bangkalan. Cuma masalahnya kan sekarang hal itu sudah terjadi. Sikap ataupun tindakan dan wewenang PLT Bupati mengatasi hal tersebut seperti apa? Seperti itu. PLT Bupati menyampaikan di laman resmi Kominfo Kabupaten Bangkalan, ya, kalau akan melakukan tahapan mediasi dengan desa-desa yang bermasalah, termasuk desa Kanigara. Apakah selama ini sudah dilakukan dan sudah menerima tahapan mediasi? Belum, upaya itu masih belum ada. Sampai saat ini? Sampai saat ini belum ada. Janji-janji PLT Bupati dengan panitia yang hierarkis di bawahnya itu hanya menjanjikan akan membuat kebijakan yang sudah terkenal viral sekarang, diskresi tersebut. Seperti itu loh. Oh, sudah pernah berjanji untuk melakukan Betul. diskresi, mengeluarkan diskresi. Cuma kan sampai saat ini seakan-akan ditarik ulur. Oh, begitu. Nah, sehingga ada pernyataan lagi dari laman Disub itu ya, mediasi. Kominfo, itu Kominfo. gunanya apa kan seperti itu? Apakah ini sebagai tali ulur juga? Karena bahaya. Karena saya ulangi lagi, ketika Perbuk ini kan tidak melanggar HAM. Batasan-batasan 5 itu kan Tidak 5 melanggar calon HAM. itu tidak melanggar HAM. Karena apa? Ketika kita disebut melanggar HAM, kita hanya fokus terhadap deklarasi umum atau universal tersebut. Padahal kan ada yang namanya sifat HAM itu partikular. Berarti perbuknya nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada. Menurut Mas Misbah, begitu. Baik Mas Misbah. Nah, pertanyaan saya, ini kan udah kurang 12 hari lagi menuju ke Pilkades. Sampai saat ini belum ada tindakan apa-apa dari PLT Bupati. Belum ada, hanya janji-janji. Apa yang akan Mas Misbah lakukan apabila diskresi tetap tidak dikeluarkan dan P2KD dari Desa Kanigara ini tidak menetapkan nomor urut menjadi 3 calon di Desa Kanigara? Ya. Karena ini adalah persoalan politik kan seperti itu. Ya. Hubungannya dengan keputusan dan kebijakan. Kalau memang langkah itu tidak dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan prosedur yang ada, kami akan melayangkan upaya hukum seperti itu, hukum administrasi, yaitu terkait keputusan tata usaha negara seperti itu. Kenapa kalau menurut Mas Misbah PLT Bupati ini tidak segera melakukan tahapan mediasi dan juga diskresi? Jangan sampai kemudian nanti kurang 3 hari, kurang 5 hari, ini dikeluarkanlah diskresi. Apakah tidak akan lebih memicu konflik di bawah dan sebagainya? Itu yang kami pikirkan, yang kami antisipasi. Karena memang percuma ketika diskresi ataupun kebijakan apa itu dibuat H-2 atau H-1, itu akan merugikan beberapa pihak seperti itu. Secara hukum misalnya, ketika dibuatkan keputusan H-1, H-2 itu, keputusannya seakan-akan PLT Bupati tidak akan siap, kan seperti itu. Nah, sehingga akan merusak tatanan good governance, pemerintahan umum yang baik. Seakan-akan ini ada pertanyaan, ada apa? Kok tidak segera ditindaklanjuti? Padahal kalau saya teliti ya di perbuknya itu, kalau memang ada persoalan dari awal terkait panitia yang melanggar aturan prosedur Pilkades itu, maka ada 3 pilihannya. Terkait misalnya yang terjadi kan P2KD itu melanggar, menghiraukan bupati. Itu ada poin pertama, meninggal dunia,
panitia meninggal dunia itu bisa diganti. Oke. Yang kedua diberhentikan. Yang ketiga atas permintaan sendiri. Nah, seharusnya PLT Bupati sebagai penanggung jawab mutlak cukup memberhentikan ini sudah membereskan masalah sebenarnya. Tinggal ketegasannya seperti apa. Seandainya tidak diberhentikan, tidak diberhentikan pun dengan adanya janji diskresi ini sudah langkah yang baik, karena itu adalah hak prerogatif atau kewenangan dari pemerintah. tapi kapan begitu ya diskresinya? Kapan? Seperti itu. Pertanyaannya gini lagi, ketika diskresi dibuat H-1, H-2, isi dari diskresi itu apa? Kan seperti itu. Penundaan atau pelolosan? Atau pelolosan, kan seperti itu. Ketika substansi diskresi ataupun kebijakan yang dibuat ini masih ambigu, nantinya multitafsir. H-1 apakah bisa untuk melakukan rapat lagi dengan Forkopimda atau yang lain untuk merubah diskresi tersebut? Ya, artinya kalau saya katakan pemerintah di Bangkalan ini terombang-ambing seperti itu. Karena apa? Kalau saya katakan tidak ada ahlinya, ada ahlinya seperti itu. Cuma kemana? Ada faktor apa? Ini faktor X ini yang menjadikan pelaksanaan Perbup 51 tahun 2002 terkait Pilkades ini tidak jalan. Faktor X tersebut. Mas Misbah tadi berkomitmen bahwa melakukan upaya-upaya hukum gitu ya. Betul. Jangan sampai ada kontak fisik. Betul. Gitu ya, sehingga lebih menimbulkan perpecahan yang Betul. lebih besar lagi di tengah masyarakat Kaniker, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Baik, Mas Misbah, kalau menurut Mas Misbah, sebetulnya yang menjadi pemicu semerautnya semua ini di tengah Pilkades tahap 2 ini, ini apa sih, Mas? Pertama, akibat tidak tegasnya panitia. Yang kedua, kompetensi panitia. Kompetensi panitia. Terutama yang hierarkisnya di bawah P2KT. Karena di desa Kanigara tersendiri, saya lihat dengan desa yang lain itu kurang lebih sama persoalannya, yakni panitia P2KD ini di bawah kompetensi, artinya tidak sesuai, tidak masuk kompetensinya seperti itu, sehingga menimbulkan persoalannya timbul ketika ini tidak ada ahli hukumnya, tidak ada pendamping hukumnya, sehingga itu akan menimbulkan hal-hal yang istilahnya yang sporadis seperti itu. Ketika ada penasihat hukumnya, itu bisa menyampaikan hal-hal yang secara prosedural itu bagaimana enaknya. Oke. Untungnya di situ ya, Mas ya? Untungnya di situ. Seandainya tidak ada penasihat hukum dan yang lain sebagainya, benturan pasti. Alhamdulillah, setelah saya hadir di DPMD kan, di DPM Dinas DPMD itu ada banyak beberapa rekan-rekan advokat, pengacara yang ditangani terkait persoalan Pilkades. Artinya pembangunan hukum di Bangkalan ini sudah mulai dibangun, sudah bagus seperti itu. Tinggal hanya beberapa yang harus diberikan legal advice, terutama tragedi berdarah itu mungkin informasi-informasi prosedural hukumnya itu belum berjalan sehingga adanya miss seperti itu, sehingga itu terjadi. Nah, makanya dengan adanya legal advice, yang mana yang benar, yang mana yang salah, itu baik pemerintah maupun masyarakat awam maupun calon sendiri itu akan memikirkan, istilahnya menyaring, oh ini artinya tidak hanya sepihak ini tidak diloloskan misalnya. Nah, tidak diloloskan, tidak lolos dan tidak diloloskan, itu kan beda. Beda ya. Ketika ada pengacara yang bisa untuk menjabarkan itu semua, itu semua, artinya bisa meredam konflik dan konflik seperti itu. Oke, baik. Mas Misbah, dapat saya simpulkan sementara upaya yang dilakukan Mas Misbah ini bagaimana meredam konflik, jangan sampai terjadi kontak fisik. Betul. Mari kita selesaikan ini di meja hukum. Perbubnya udah benar, tinggal bagaimana
ketegasan dari aparatur pemerintah di Kabupaten Bangkalan menjalankan perbub yang sudah dibuat ini. Sebelum kita tutup podcast ini, Mas Misbah, saya ingin Mas Misbah memberikan kesimpulan ya dengan apa yang terjadi di Desa Kaniker dan juga kesimpulan secara umum terkait dengan Pilkades tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini. Silakan. Pertama, berkaitan dengan bagaimana suatu pemerintahan itu berjalan dengan baik, hukum dan keadilan itu berjalan dengan baik. Sebenarnya ada 3. Pertama, sistem hukumnya, yang kedua aparat hukumnya, yang ketiga kultur hukumnya. Artinya kalau dirangkum, sistem hukumnya, peraturannya itu sudah baik, tinggal aparat penegak hukumnya sama pelaksana pemerintahannya dan kultur hukumnya, masyarakatnya. Kalau dari apa yang terjadi di Desa Kaniker, Mas, apa kesimpulan Anda? Kesimpulannya yang saya minta gini kepada PLT Bupati, kalau memang dijanjikan untuk penundaan dengan adanya diskresi seperti itu, minta tolong diskresi itu jangan dibuat asal-asalan seperti itu. Harus ada substansi di dalamnya, ada poin-poin tertentu yang tidak merugikan beberapa pihak, khususnya klien saya yaitu Junaidi sebagai calon kepala desa yang sudah diloloskan melalui rekomendasi seperti itu. Kenapa diskresi ini harus dijalankan secepatnya dan efisien, efektif juga? Karena ini, kalau aturannya sudah benar, tinggal pelaksanaannya, maka harus ada keberanian dari pemerintah seperti itu. Karena yang terjadi persoalannya ini adalah akibat kemungkaran. Kalau saya katakan kemungkaran, hal yang tidak benar, dan ini harus kita lawan. Kalau di hadis itu dikatakan melawan kemungkaran itu, bacaannya marro'a munkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fa biqalbi wa dzalika aful iman. Sehingga dalam melawan kemungkaran itu, kita sebagai aparatur negara, pertama fabiyadi itu kewenangan mutlak, tanda tangan bupati itu sebagai melawan kemungkaran yang terjadi. Ibu, Bupati udah tanda tangan untuk rekomendasi itu? Rekomendasi, betul. PLT udah tanda tangan? PLT Sudah Bupati? ada. Lolos berarti? Lolos. Cuma kan permasalahannya itu. Selesai. P2KD yang tidak menghiraukan, yang menghiraukan bupati tersebut, rekomendasi bupati tersebut kan menjadi masalah terhadap pelaksanaan selanjutnya. Upaya apa? Diskresi ini menjadi jalan baik untuk istilahnya melawan kemungkaran. Itu dari segi aparat pemerintahan. Kalau saya sendiri sebagai aparat penegak hukum seperti itu melalui advokat, fabilisani hanya memberikan legal advice untuk melawan kemungkaran itu seperti itu. Fabiqolbi, itu dengan hati masyarakat awam yang peduli terhadap tragedi berdarah itu agar tidak terulang lagi. Dengan adanya kepedulian tersebut, itu adalah murni untuk melawan kemungkaran, sudah masuk ke istilahnya kategori melawan kemungkaran, walaupun itu selemah-lemahnya iman, sehingga saya mohon, saya sebagai penasihat hukum akan memberikan legal advice yang baik terhadap masyarakat, artinya agar tidak terjadi gejolak. Tapi diimbangi dengan Fabia di tangannya PLT Bupati untuk segera membuat ketegasan diskresi tersebut agar tidak terjadi gejolak lagi. Baik Mas Misbah, luar biasa. Terakhir Mas Misbah, secara singkat, apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat Kaniker? Pemahaman hukum. Pemahaman hukum aja berarti. Jadi ketika menyelesaikan bagaimana konflik kemelut dalam pemilihan kepala desa tahap 2 ini kita selesaikan dengan pemahaman hukum yang baik, maka itu akan meredam konflik yang lebih ini ya. Karena ini maksud saya tambahi, ketika ini tidak segera
kemungkaran ini tidak segera diselesaikan, tidak segera dibuat diskresi ataupun kebijakannya itu dari kewenangan bupati, maka yang terjadi itu akan terjadi public distrust, ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Sehingga ketika sudah terjadi public distrust, itu yang terjadi adalah chaos, ketidakkondusivitas itu pasti terjadi. Nah, itu yang mohon segera untuk difikirkan ulang oleh pemerintahan Kabupaten Bangkalan agar tidak terjadi public distrust. Oke, baik, luar biasa sekali Mas Misbahul Munir SH, pengacara Saudara Junaidi, Cakades Kaniker, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, yang menurut keterangan dari Mas Misbah sudah diloloskan oleh PLT Bupati lewat rekomendasi terhadap P2KD, akan tetapi belum ditetapkan, belum dikeluarkan nomor urut di dalam pemilihan kepala desa di Desa Kaniker. Semoga seluruh konflik dapat terselesaikan dengan baik. Semoga tidak ada sampai perpecahan yang lebih ini lagi ya, sehingga pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Desa Kaniker ini, dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat, sukses, dan murah rezeki selalu, Mas Misbah. Terima kasih, Mas Pedro.